Dari tim MC, dan terima kasih juga semangatnya buat Bapak Ibu nih pagi ini, saya lihat semangatnya luar biasa. Terima kasih juga untuk kedatangannya ya. Uh, Kenapa? Iya, tanggal 17 Agustus ya Pak ya, di bulan Agustus ini. Ya. Oke Pak. Pagi hari ini saya ingin sharing aja Bapak Ibu ya. Kita berbagi tentang cerita tentang tadi mungkin Ibu udah sampaikan juga. Saya mau bahas tentang osteoartritis Bapak Ibu. Kalau orang bilang bahasa awamnya pengapuran sendi ya. Nah, istilah ini sering sekali dikaburkan atau disamartikan dengan pengeroposan tulang atau osteoporosis ya. Jadi osteoartritis dan osteoporosis itu dua penyakit yang berbeda ya. Itu ibaratnya dua makhluk yang berbeda. Nah, ya, yang satu ini adalah pengapuran yang terjadi sendi. Sendi itu engsel, di mana kita bisa bergerak nih, terus kita namanya engsel, sendi. Sedangkan kalau yang digerakkan oleh engsel itu adalah tulang ketemu tulang. Jadi engsel itu adalah di antara tulang, ya. Kalau osteoartritis itu pengapurannya, kalau osteoporosis itu kualitas tulang yang berkurang. Jadi gampang kropos, gampang patah. Istilah kepada orang tua. Iya, kepada tulang. Saya lanjut ya. Nah, yang akan saya bahas hari ini lebih banyak mengenai osteoartritis Bapak Ibu. Dan 60-70% pasien saya memang pasien sudah berusia 55-60 tahun ke atas itu berobat karena osteoartritis Bapak Ibu. Kenapa kami ambil topik ini? Karena memang paling banyak. Volumenya di poliklinik ini paling banyak. Ya, apalagi pada ibu-ibu nih. Banyak banget yang datang, "Dok, lutut saya sakit." Itu pasti. Itu udah pasti ya. Naik turun tangga sakit, jongkok-jongkok udah nggak bisa. Nah, itu salah satu tanda awal tuh Bapak Ibu ya, kemungkinan sudah terjadi pengapuran pada sendi, dan paling sering adalah sendi lutut. Makanya ini gambarnya sendi lutut nih Bapak Ibu, tapi bisa juga terjadi sendi lainnya, misalnya pinggul, leher, pinggang, bahu, itu semuanya sendi bisa terjadi pengapuran. Cuma kenapa paling sering sendi lutut? Karena sendi lutut merupakan sendi di mana kita menopang berat badan kita ya, jadi itu sendi utamanya, penopang, jadi paling sering terkena ya. Jadi osteoartritis itu apa sih? Itu terjadi penipisan Bapak Ibu, kerusakan di tulang rawan sendinya. Jadi di engsel kita itu ada kayak lapisannya Bapak Ibu, yang mengakibatkan tuh sendi kita tuh jalannya bisa mulus nih, ibarat kalau jalanan di aspal ya. Jadi pada awal mula kita dikasih sama Tuhan tuh sendi kita mulus banget kayak yang jalan baru di aspal. Tapi karena pemakaian Bapak Ibu ya, kayak jalan ibaratnya dilewatin sama truk, bus, sama tronton segala macam, lama-lama ada rusak lapisannya aspal ya. Terjadi juga pada lutut kita ya. Kita melakukan kegiatan jalan, lari, lompat, jongkok ya, naik turun tangga, semuanya itu semuanya memakai lutut kita, sehingga lama-lama terjadi, kalau orang bilang udah aus kali Dok lututnya, iya kira-kira gitu, ibarat ban mobil udah botak, mulai botak ya. Jadi kenapa yang bisa terjadi awal-awal tuh bisa terjadi namanya peradangan pada sendi kita. Makanya pas datang kadang-kadang bukan sakit Bapak Ibu, tapi bengkak. Lututnya mulai bengkak, ya, meradang pada awal. Ya, karena bengkak itu mengakibatkan kaku. Nah enak Dok, lutut saya ditekuknya sekarang nggak bisa full. Ya, karena ada cairan dalamnya. Sehingga harusnya cairannya itu normalnya sedikit, sekitar 2-3 cc, karena bengkak isi bisa sampai 23 cc, jadi ngeganjel Bapak Ibu. Seringnya gitu keluhan. Ya. Terus kalau yang sudah parah bisa terjadi perubahan bentuk. Kalau Bapak Ibu sering lihat kakinya udah O, nah itu udah parah tuh, ya, atau X kakinya, ya. Jadi terjadi perubahan bentuk dari sendi lutut, itu sudah kategori yang lanjut, sehingga berujung pada apa? Gangguan fungsi Bapak Ibu. Tadinya Bapak Ibu jalan kuat, misalnya diajak sama suami, anaknya atau istrinya setengah jam atau 7 jam jalan ke mall kuat. Sekarang 10 menit udah sakit Dok, mesti duduk dulu saya, nggak kuat saya lama-lama karena sakit, ya. Lanjut. Nah ini tadi saya bilang, ya. Jadi ada lokasi-lokasi yang pengapuran bisa terjadi di mana ya? Jadi bisa terjadi di seluruh tubuh ya Bapak Ibu ya. Mulai dari atas leher kan juga sendinya Bapak Ibu ya. Kita bisa atas, bawah, kanan kiri itu sendi juga. Leher bisa terkena juga pengapuran. Terus bahu, siku, pergelangan tangan, pinggang, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Semuanya bisa terjadi pengapuran. Ya. Nah, ini angka kejadiannya, keseringan terjadinya ya. OA lutut dibandingkan OA panggul ya, ini kedua tersering. Tapi kalau lihat dari gambaran ini memang lutut lebih banyak ya. Kalau OA panggul itu cuma sekitar 88 pasien per 100.000 penduduk.
Kalau OA lutut ini bisa sampai 240 jadi 3 kali lipatnya. Ya, memang pada dasarnya juga di poli saya lebih banyak dapat yang kasus di lutut kayak gini, ya pengapuran. Nah terus faktor risikonya apa aja sih dok? Kan saya tanya, dok kok saya bisa pengapuran sih? Ya, yang nomor satu memang usia bapak ibu. Ya, jadi saya selalu mengatakan ke pasien saya, pengapuran ini penyakit penuaan, nggak bisa dilawan. Ya, semua orang mengalami, tinggal tunggu waktunya aja kapan. Ya, jadi kalau dia bilang, dok bisa nggak misalnya pengapuran sembuh? Kalau dikatakan sembuh itu kan berarti kan bagus lagi bapak ibu ya. Itu tidak bisa. Ya, seperti bapak ibu rambutnya sudah mulai beruban. Bisa nggak rambut putihnya bisa jadi hitam lagi dengan alami? Nggak bisa. Alami bapak ibu. Kalau dicat kan nggak alami. Itu kan dengan usaha. Kalau dicat kan dengan obat segala macam. Tapi kalau alami bisa nggak? Nggak bisa. Ya, terus kalau misalnya mata katarak, udah ada katarak, bisa nggak sembuh dengan sendiri alami? Nggak bisa. Operasi juga kan ya. Terus pendengaran udah mulai berkurang, bisa nggak bagus nih? Nggak bisa. Pengapuran pun sama. Ya, dia pada prinsipnya karena penuaan dan pemakaian kita selama ini sudah puluhan tahun nih lututnya dipakai, misal pinggul dipakai, lama-lama bisa rusak juga. Ya. Terus yang kedua, jenis kelamin, bapak ibu. Cewek lebih banyak daripada cowok. Ya, terus terang nih. Di polisi juga kira-kira bisa 10 banding 2 atau 3. Tapi ada bercandanya bapak ibu. Cewek kenapa kok kena pengapuran lutut? Soalnya karena cowok kadang-kadang udah kena jantung duluan sebelum kena pengapuran. Ya, kadang-kadang bapak-bapak udah sakit jantung duluan gitu. Jadi belum sempat lutut sakit udah kena jantung. Kadang-kadang begitu jokesnya ya. Karena terus terang pada ibu-ibu ini kegiatan lebih banyak ya di rumah segala macam gitu ya. Terus juga sekarang lebih trennya juga ibu-ibu lebih banyak nih yang kegemukan. Itu juga harus hati-hati ya bapak ibu ya. Cowok-cowok nih saya lihat biarpun sudah lebih itu lebih bisa menjaga kondisi fisik. Tapi kalau ibu-ibu ini nih yang kadang-kadang nih, mungkin karena kegiatan banyak di rumah ya, masak terus cobain sendiri ya bapak ibu ya, lama-lama gemuk. Nah itu juga ya berat badan ya. Terus secara genetik juga kita orang Asia katanya lebih gampang terkena osteoartritis atau pengapuran ya. Terus pekerjaan bapak ibu ya, kalau memang dari muda nih pekerjaannya cenderung berat ya, misal bapak ibu misalnya sering bawa barang berat dalam kondisi berjalan ya, sering naik turun tangga, sering jongkok-jongkok dari muda, itu otomatis pada saat usia 55-60 tahun ke atas lebih cepat terjadi pengapuran dibandingkan orang yang mungkin dari dulu ya nggak terlalu banyak lah kegiatannya ya, mungkin lebih istilahnya pak, ban mobil kalau mobilnya jarang dipakai sama sering dipakai pasti lebih cepat botak yang dipakai, istilah gitu ya. Sama riwayat pernah jatuh misalnya atau kecelakaan ya, ini berhubungan sama misalnya pernah patah tulang ya, pernah cedera ligamen atau meniskus yang ada di lutut, itu bisa mempercepat terjadinya pengapuran ya. Nah ini gejalanya bapak ibu ya, tadi seperti saya bahas juga di awal, jadi pertama kali biasanya nyeri ya, datang sakit dok. Tapi kalau kita periksa, kita ronsen masih bagus biasanya. Awalnya nyeri dulu, itu sebagai alarm kita. Ada yang nggak beres nih dari kita, yang udah mulai nyeri. Kedua mulai bengkak, ya. Ada yang nanya, dok, teman saya katanya kalau pengapuran kok malah kurang oli sih dok. Malah kalau saya kok jadi bengkak. Kebanyakan ya dok olinya. Nah, itu bapak ibu, ya. Jadi pada pengapuran awal, justru tuh tubuh masih punya kemampuan untuk memproduksi cairan sendi. Jadi kalau dia banyak dipakai, otomatis dia malah bikin bengkak. Ibaratnya kalau kita pilek Bapak Ibu, kan kita produksi ada, maaf ya Bapak Ibu, ada ingusnya ya. Nah, karena pilek ada memproduksi sekresi dari cairan sendi. Begitu juga terjadi pada Bapak Ibu. Kalau pengapuran awal, justru dia bengkak. Tapi kalau udah sampai istilahnya tahap lanjut, udah sampai bengkok, kakinya segala macam, itu justru udah nggak ada cairan sendi sama sekali Bapak Ibu. Udah kering. Ya, jadi tubuh tuh punya kemampuan memproduksi cairan sendi, tapi kalau lama-lama dia capek, dia nggak produksi lagi. Gitu. Ya, makanya itu perbedaannya. Kenapa bisa pengapuran? Saya justru jadi banyak cairan sendinya bengkak, ada yang justru jadi kering. Nah itu perbedaannya. Ya, terus lama-lama kaku bapak ibu sendinya. Ya, tadi kan bisa juga disebabkan kebanyakan cairan jadi kaku, itu keganjel. Karena kapsul sendinya kebanyakan isinya cairannya. Tapi kalau sudah kering, itu gara-gara tulang sama tulang gesekan. Kaku juga gitu ya, jadi dua-duanya dapat mengakibatkan kaku sendi. Terus yang berikutnya yang tadi klaim bentuk O atau bentuk X, sama yang terakhir adalah kemampuan bapak ibu untuk beraktivitas menjadi berkurang. Nah ini contoh juga dari bapak ibu, ini juga sering nih datang ke poli,
jari-jari tangan saya juga udah mulai bengkok nih dok, kenapa ya? Dia bilang, rematik atau asam urat? Bukan Bapak Ibu. Kalau yang bentuknya kayak gini nih, bengkak-bengkak di jari tangan, udah mulai miring-miring di tangan, ini juga pengapuran pada sendi-sendi jari. Jadi pengapuran itu tidak hanya terjadi pada sendi-sendi besar, sendi kecil juga bisa terjadi, tapi memang lebih jarang dibandingkan lutut ini. Saya mau kasih contoh aja, jadi jari-jari udah mulai, kok bengkok-bengkok ya dok ya, udah mulai gini-gini nggak bisa lurus lagi nih, itu pengapuran juga sendi jari. Ya, lanjut. Nah ini gambar ronsen nih Bapak Ibu. Jadi pada awal Bapak datang atau Ibu datang ke poli biasanya kalau udah saya curigai sebagai pengapuran, saya ronsen. Jadi untuk tahu derajat keparahannya, pengapurannya derajat berapa sih Bapak Ibu? Ya, jadi pengapuran itu awalnya tidak terjadi langsung jelek, langsung kakinya bengkok, tidak. Ya, jadi awalnya sih yang benar-benar normal, lutut kita normal, tapi udah mulai sakit. Ya, tapi penipisan tulang rawannya belum kelihatan lewat ronsen biasanya. Ya, terus kemudian sering berjalannya usia mulai timbul nih, ada ujung-ujungnya udah mulai lancip-lancip nih Bapak Ibu. Ya, kalau di foto ini yang disebut pengapuran itu ini. Orang sering bilang, dok pengapuran itu yang mana sih ini? Yang lancip-lancip di ujung ini, namanya pengapuran. Ya, terus udah mulai terjadi penipisan, ini kan masih bagus ya, jarak tulang antara tulang masih bagus nih Bapak Ibu. Lama-lama udah mulai nyempit, ya. Dan kalau tahap terakhir sekali udah terjadi perubahan bentuk, udah nempel banget nih Bapak Ibu. Ya ini bentuk kaki O ini, kakinya O. Jadi dia tulang sama tulang, ibaratnya udah nggak ada shockbreaker-nya lagi Pak. Kalau mobil itu kan masih ada shockbreaker-nya, masih empuk ya. Begitu shockbreaker-nya udah habis nih, tulang sama tulang nempel, sakitnya luar biasa gitu. Ya. Nah ini gambar ronsen juga, saya mau kasih lihat bahwa nggak cuma di lutut aja, di pinggang pun bisa terjadi pengapuran Bapak Ibu. Ini tulang pinggang kita ya, belakang ya. Kalau yang bagus seperti ini Bapak Ibu, bentuknya kotak-kotak, bagus, terus sendinya juga antara tulang sama tulang bagus, ya. Tapi udah mulai pengapuran bisa terjadi yang tadi juga tajam-tajam, ya. Pengapuran udah mulai ada, dan kalau sampai tahap yang lebih berat lagi biasanya udah terjadi penyempitan sendi juga, ya. Ini yang tadinya ada jarak lama-lama nempel, ya. Yang di sendi pinggul pun begitu. Yang orang bilang ini seperti bonggol sama mangkoknya. Nah ini dia. Ya, ini bonggolnya yang bulat, ini mangkoknya yang di tulang lipat paha kita. Ya, lama-lama kalau sudah habis juga timbul pengapuran sama ini udah habis lapisan sendi. Nah, ini yang tadi derajat-derajat Bapak Ibu. Ya, jadi semua pengobatan yang kami lakukan itu tergantung derajat Bapak Ibu datang. Ya, misalnya pas datang baru nyeri-nyeri aja, di ronsen masih bagus. Ini biasanya grade 1 Bapak Ibu. Biasanya kita cuma kasih obat aja. Kasih obat, misalnya terus kalau Bapak Ibu agak kegemukan sedikit, saya suruh diet gitu. Ya, itu biasanya sembuh. Ya, sama ngurangin kegiatan-kegiatan misalnya naik turun tangga, jongkok-jongkok. Misalnya maaf ya kalau sholat itu bersujud, kalau lagi sakit duduk dulu sebentar. Ya, supaya sudah selesai sakitnya baru mulai nanti latihan sujud lagi. Ya. Kalau udah mulai tahap 2 biasanya di ronsennya udah mulai timbul tuh pengapuran di samping-sampingnya. Ya, biasanya saya kasih obat, ya, terus kemudian disuruh diet, sama tambahin biasanya fisioterapi. Ya, buat latihan otot. Supaya ototnya yang kaku-kaku itu menjadi lebih lancar pergerakannya. Ya, kalau udah tahap 3, biasanya udah mulai sempit nih Bapak Ibu. Ya, ini mulai biasanya ini olinya mulai kurang. Kalau di sini tahap 3 nih. Ya, sehingga biasanya ditambahin suntikan biasanya. Ya, obat biasanya nggak gitu membantu. Obat, fisioterapi, dok masih sakit, bantu suntik tahap 3 ini. Tapi kalau udah tahap 4 Bapak Ibu, yang tadi saya bilang kakinya udah bengkok, udah nempel antara tulang sama tulang, kadang-kadang suntikan pun udah nggak nolong. Karena obatnya itu udah nggak bisa masuk ke celah sendinya itu, karena udah benar nempel. Nah inilah yang kita sarankan biasanya, kalau memang Bapak Ibu mau sembuh, biasanya kita operasi. Tahap inilah, tahap terakhir. Jadi jangan misalnya, dok, saya biasa awalnya sebenarnya cuma sakit-sakit aja gara-gara saya takut tuh. Ke dokter ortopedi biasanya pasti langsung operasi. Enggak, Bapak Ibu. Ya, biarpun kami bedah tulang dia disebutnya bedah ortopedi, tapi kita nggak selalu. Yang namanya kalau Bapak Ibu datang di tahap 1, 2, 3, itu tahapan. Ya, jadi nggak perlu takut, karena justru kalau Bapak Ibu datang di tahap 4, ya mau nggak mau, saya tawarin operasi. Tapi kalau Bapak Ibu semakin cepat berobat, tentunya akan ada tahapan-tahapan obat atau pengobatan yang bisa menolong supaya nggak terjadi sampai tahap 4. Ya. Nah, ini penanganan nih Bapak Ibu. Ya, tadi saya bilang, pertama kali bisa dikasih obat nyeri dulu, anti sakit. Ya. Tapi kadang-kadang juga obat anti sakit ini kadang-kadang sering bikin mah nggak enak ya Bapak Ibu ya. Yang mungkin pernah berobat ya, pengapuran. Obat nyeri itu biasanya pasti nyerang mah Bapak Ibu.
Ya, makanya kadang-kadang nggak boleh jangka panjang. Ya, biasanya cuma kasih paling maksimal. Kalau memang nggak sembuh juga 2 minggu, Bapak Ibu. Kalau 2 minggu biasanya nggak sembuh juga, itu perlu tahapan pengobatan lanjutan, misalnya disuntik, fisioterapi, ya itu perlu tambahan juga. Dan kadang-kadang pasien yang sangat takut operasi biasanya, dok obat aja deh, kayak gitu, obat aja. Tapi kadang-kadang obat ini juga kayak dua sisi mata uang, Bapak Ibu. Ya, dia menyembuhkan, tapi komplikasinya dapat menyebabkan apa? Gangguan misalnya di ginjal, Bapak Ibu, lama-lama. Kalau jangka panjang, minumnya udah tahunan, Bapak Ibu. Biasanya kalau pasien-pasien saya tuh yang benar-benar kekeh, pokoknya nggak mau operasi, pokoknya minum tahunan. Akhirnya kadang-kadang apa? Fungsi ginjalnya mulai jelek. Nah, makanya kadang-kadang saya bilang, Bapak Ibu kalau mau sembuh itu sebenarnya ada solusinya gitu loh. Jangan ngorbanin organ yang lain. Ini udah lututnya rusak, nanti ginjalnya rusak dua jadinya. Ya, sebenarnya lutut ini bisa diperbaikin. Bisa kan tadi saya bilang, kalau memang sudah benar-benar rusak, bisa dioperasi sebenarnya. Ya, kalau udah dioperasi nggak perlu obat lagi. Dibandingkan ibu mempertahankan, pokoknya nggak mau operasi, udah nanti ujung-ujungnya bisa jalan, lama-lama cuci darah. Nah, di dua-duanya kena nanti ya. Gitu. Nah, ada obat juga, tadi saya bilang suntik. Kalau memang udah nggak mempan obat makan, fisioterapi masih sakit, udah diet segala macam, masih sakit juga, suntik. Ya, terus tambahin modifikasi gaya hidup itu yang tadi saya bilang, diet Bapak Ibu. Ya, kurangin berat badan. Karena pasti yang namanya berat badan berkurang, pasti beban di lututnya juga lebih ringan, nyeri berkurang. Itu udah pasti hukumnya seperti itu. Ya, terus latihan fisik ini yang fisioterapi Bapak Ibu. Ya, dan paling bagus itu latihan untuk orang yang pengapuran sendiri adalah sepeda. Ya, sepedanya sepeda statis saja Bapak Ibu. Ya, misalkan saya bilang, saya nggak bisa main sepeda dok. Ya udah nggak apa-apa, main sepeda statis aja. Lebih aman lagi kan di jalanan takutnya berbahaya. Ya, sepeda statis saja. Ya, terus kemudian terakhir ya, terpaksa operasi. Kalau memang semua tahapan terapi ini semua dijalankan, tetap gak memberikan efek yang baik untuk Bapak Ibu, terpaksa nanti kita ngobrol tentang operasi. Ya, lanjut. Gak gerak. Next. Ya, ya. Ini tips-tipsnya Bapak Ibu. Orang kan kadang-kadang, dok, gimana caranya sekarang saya udah pengapuran nih, bisa nggak dok mencegah? Ya, mencegahnya bukan berarti menjadi baik lagi, tapi mencegah supaya grade 1 nggak menjadi 2, 2 nggak menjadi 3, 3 nggak menjadi 4. Ya, jadi kita bilangnya itu untuk mencegah perburukan. Ya, nomor 1, capai berat badan ideal Bapak Ibu. Ya, diet, mau nggak mau. Kedua, hindari kegiatan yang mepet jongkok Bapak Ibu. Itu nggak usah. Kalau memang Bapak Ibu udah merasa lutut sakit, jongkok itu udah nggak usah terlalu di banyak gitu. Ya, kecuali memang kalau toiletnya masih jongkok ya. Kadang-kadang pas saya bilang gitu, dok tapi di rumah kalau saya masih jongkok, dia bilang kayak gitu. Wah, itu juga agak susah juga Bapak Ibu. Kalau bisa di toilet duduk aja udah. Kalau memang sudah usianya lanjut dan lututnya sakit, usahakan toilet duduk, jangan jongkok lagi. Ya, terus kemudian pola naik turun tangganya jangan terlalu banyak sama yang benar. Dalam arti kata gini Bapak Ibu, kalau memang lututnya sakit sebelah kiri, kita naiknya itu satu-satu Bapak Ibu, pakai yang kanan dulu, kanan sambung kiri, kanan sambung kiri. Kalau lutut kirinya sakit, kalau turunnya terbalik, pakai kaki yang sakit dulu, kiri dulu baru kanan, kiri dulu baru kanan. Jadi naiknya pakai yang sehat, turunnya pakai yang sakit dulu. Ya, itu kalau misalnya salah satu lututnya sakit. Kalau memang dua-duanya udah, Ibu di kamarnya di bawah aja udah, nggak usah naik-naik udah, dua-duanya sih. Ya, gitu aja. Terus kurangin bawa barang berat pada saat posisi berdiri berjalan Bapak Ibu. Ya, kayak misalnya belanja di pasar, bawa barang-barang berat, udah nggak usah. Atau cucu gendong, misalnya beratnya udah 10 kilo di cucunya, tetap digendong-gendong aja, nggak usah Bapak Ibu. Pangku aja nih ya. Ya, karena lutut ibu itu lama-lama kalau terus begitu, ya grade-nya naik terus. Ya, sama olahraga yang paling baik, sepeda nomor 1, berenang juga boleh. Ya. Nah, ini saya selipkan juga tentang pengapuran pinggang, karena ini juga sering nih. Ini kedua tersering juga. Selain lutut, datang juga, dok, keluhan saya, pinggang saya sakit. Kalau di ronsen kayak tadi, udah mulai pengapuran. Ya, yang tips yang bisa saya kasih apa? 1, jangan sering buk-buk Bapak Ibu. Ya, mungkin nih, terutama nih bapak-bapak nih, yang sering lupa umur. Ya, merasa masih kuat. Ngangkat barangnya gini Bapak Ibu. Ngangkat gitu langsung. Kadang-kadang ngangkatnya galon lagi. Galon tuh berat gitu Bapak Ibu. Ya, makanya ya,
Ibu juga kadang-kadang nekat juga itu. Itu kira-kira bebannya kan sekitar 19 kilo itu, 19 liter tuh 1 liter 1 kilo kan. 19 kilo tuh langsung angkat itu sakit pinggangnya pasti langsung. Ya, jadi nggak boleh. Kalau memang lututnya masih bagus, jongkok. Ya, lebih aman begitu ngangkat barang. Jongkok dulu baru kita ambil. Jangan langsung bungkuk. Kalau lututnya udah sakit, yang udah sakit, pakai telunjuknya ya Bapak Ibu. Ambilin dong. Udah nggak usah bongkok, nggak usah jongkok. Pakai telunjuk kayak ambilin, gitu ya. Lebih aman Bapak Ibu ya. Daripada ntar ketemu saya ininya sakit ya. Terus postur tubuh Bapak Ibu harus ergonomis ya. Dalam arti kata duduk. Kadang-kadang orang duduk gini nih Bapak Ibu. Kalau di sofa tuh gini, rosot duduk. Ya, ini sering sekali. Ya, duduk itu harus tegak Bapak Ibu. Kalau emang udah sering sakit pinggang, duduk harus tegak tidak. Nggak boleh merosot gini. Kadang-kadang kan di sofa sering enak ya Bapak Ibu, nonton TV merosot. Iya, karena kalau gitu kita duduknya dengan tulang pinggang Bapak Ibu. Padahal Tuhan menciptakan kita duduk dengan tulang duduk nih. Ada di bokong kita tuh ada 2 tulang yang keras ini, itu untuk duduk. Tapi kalau tulang pinggang disuruh duduk terus lama-lama dia sakit. Ya. Terus tempat tidur Bapak Ibu dan kasur harus baik. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu perhatiin nanti kalau joknya di rumah udah mulai nangkung, ganti Bapak Ibu. Itu yang nggak boleh. Itu yang membuat kita tidur dalam posisi bungkuk terus selama 6 atau 8 jam ya. Kita tidur malam tuh pasti dalam posisi bungkuk terus pasti itu. Ya, jadi nggak penting kasur itu harus keras, lembek itu tidak penting, tapi harus masih rata. Ya, kalau sudah ada cekungnya itu jelek, harus ganti. Ya, kalau nggak nanti pinggangnya sakit. Yang tadi ini sama seperti lutut ya, hindari membawa beban yang berat. Terus kalau memang sudah sering sakit pinggang, saya saran juga pakai korset Bapak Ibu. Terutama kalau lagi kegiatan misalnya. Bapak Ibu mau jalan segala macam atau di rumah banyak kegiatannya itu pakai korset. Jadi supaya tulangnya itu bagus posturnya. Kadang-kadang udah semakin tua semakin bungkuk ya Bapak Ibu. Sering kebiasaannya itu nggak bisa tegak lagi itu sering bungkuk. Dengan korset ini lebih bagus, lebih kayak ditopang pinggangnya. Ya. Kemudian lanjut ya. Ini Bapak Ibu. Operasinya. Ya. Ini yang menjadi operasi salah satu yang paling banyak pada orang tua yang tadi saya bilang penggantian sendi. Jadi ini tulang rawannya Bapak Ibu saya bilang sudah mulai botak-botak ibarat ban mobil nih udah tergerus lapisannya. Ya. Yang kami lakukan adalah kami bersihkan yang sudah mulai terkikis ini ya dan kami kasih lapisan. Jadi sebenarnya nggak ada yang diganti Bapak Ibu. Juga kan ganti lutut ya. Sebenarnya nggak ada yang diganti Bapak Ibu. Yang dikasih hanya lapisan. Ibaratnya kayak sepatu kita udah mulai tipis, kita beli sepatu baru. Dikasih sepatu nih lututnya. Supaya gesekannya ini enak lagi. Jadi nggak antara tulang sama tulang. Jadi dikasih lapisan baru. Ini kira-kira gambarannya Bapak Ibu. Operasi ganti lutut tuh kayak apa sih Dok? Bukan diganti Bapak Ibu sebenarnya. Cuma dikasih lapisan aja. Ya. Lapisannya kalau bahannya Pak ada yang kobalt chromium. Kalau yang mahalnya namanya seramik bahannya. Ya, itu yang dianggap tubuh kita itu paling bisa terima bahan itu. Dalam penelitian itu yang paling bagus ya. Atau kalau untuk pen bahannya titanium biasanya. Ya. Terus kalau ini yang untuk dipinggul, diganti juga sendi. Panggul. Ya. Oke, kira-kira segitu Bapak Ibu untuk pengakuran materi yang saya bisa berikan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Richard atas paparannya hari ini ya Dok. Gimana Bapak Ibu? Tadi yang dipaparkan Dr. Richard sudah sangat jelas. Jelas. Oke, jadi rata-rata memang pasti mengalami ya Dok ya? Pasti mengalami. Pasien saya hampir, tadi saya bilang 60-70% tuh pasti kurang. Pasti ya, jadi dipegang-pegang dirasa-rasa oh iya nih gitu kan. Tadi kan ada grade-grade ya Bapak Ibu ya, ada grade 1 sampai dengan grade 4 ya Dok. Betul. Jadi dokter tuh tadi memaparkan supaya Bapak Ibu lebih aware lagi, dipahami lagi sakitnya kira-kira udah di grade berapa nih. Dan kalau semisal sudah mengganggu aktivitas nggak operasi maksudnya tadi kan nggak langsung operasi ya, ada grade-grade-nya naik-naik. Kalau udah dirasa-rasa
jangan sampai nih berlanjut sampai saya nggak bisa gerak sama sekali. Jadi harus banyak-banyak konsultasi ya dokter ya. Harus ada tenaga medis juga yang bantu bapak ibu kayak gitu. Bisa dari obat, bisa dari suntikan, dan kalau yang terparahnya ya operasi kayak gitu. Oke, baik. 3 penanya aja untuk hari ini ya dok ya. Oke, nggak bisa semua ya bapak ibu ya, karena dokternya tidak bisa berlama-lama ya. Mungkin kalau ini bantu pilihin ya, atau dokternya langsung pilihin ya dok. Banyak banget. Turun tangan semua dulu, turun tangan semua dulu. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur bisa ikut acara ini. Makasih atas presentasi yang komprehensif dan lengkap ya. Sangat bermanfaat. Nama saya Yunus Hussein. Tinggal di Taman BI Pondok Gede ya. Pensiunan BI tahun sudah cukup lama baru. Jadi aspek dari sudut kedokteran ya. Saya sedikit ingin tahu mengenai dari sudut nutrisi. Mungkin mencegah sudah terlambat ya. Tapi setelah kita mengalami 1, 2, 3, 4, ada nggak faktor nutrisi yang bisa membantu mengerem atau memperbaiki kondisi-kondisi tadi itu? Karena tadi belum banyak disinggung soal makanan tadi. Apakah masih mungkin dalam usia gini faktor nutrisi itu ikut membantu? Karena udah tua kan penyerapannya tidak sebanyak waktu masih muda gitu. Kira-kira rekomennya apa yang harus kita lakukan terkait aspek nutrisi? Terus ya tadi olahraga udah ada ya, nutrisi masih perlu. Terima kasih. Saya jawab dulu, makasih Pak pertanyaannya. Ya, jadi kalau dari segi nutrisi, kebetulan boleh saya bilang, kalau untuk pengapuran ini Pak, nggak ada makanan yang bisa menghambat atau menyembuhkan pengapuran. Ya, mungkin kalau nutrisi ini ada hubungannya dengan kepadatan tulang itu ada. Ya, misalnya nutrisi apa yang bisa mencegah osteoporosis itu bisa. Tapi kalau osteoartritis kebetulan memang sampai saat ini Pak, kami juga di dunia kedokteran masih mencari apa sih biasanya yang bisa mencegah nih supaya si tulang rawan ini nggak cepet terkikis, atau misalnya udah terkikis itu misalnya bisa bagus lagi. Gak ada nutrisinya, tapi memang ada suntikannya. Kita sekarang lagi kembangin namanya stem cell Bapak Ibu. Stem cell itu untuk diberikan di sendinya Bapak Ibu. Di mana yang sudah botak-botak itu kalau memang masih grade 1 2 itu bisa kita suntik supaya yang sudah mulai terkikis itu tumbuh lagi. Tapi memang kalau sudah grade 3 grade 4 kita udah nggak sarankan. Maksimal grade 2. Ya, tapi kalau untuk makanan sering ada yang bilang ini Pak, Bapak Ibu mungkin juga tahu ya, glukosamin. Yang itu banyak banget yang minum itu glukosamin. Tapi ujung-ujungnya ke saya juga itu. Ya, makanya boleh saya bilang itu nggak ada gunanya Bapak. Ya. Ya, kolang-kaling sampai segerobak Pak, ada yang bilang gitu. Saya udah segerobak dok, nggak semua. Iya memang, nggak bisa Bapak. Ya, karena memang yang namanya sudah rusak itu perlu istilahnya zat yang untuk perbaikinya yang spesifik gitu Bapak Ibu. Dan sampai sekarang belum ketemu zat itu apa. Ya, kalau untuk osteoporosis bisa vitamin D, kalsium itu Bapak Ibu harus minum gitu. Untuk pengeroposan tulang. Setiap hari harus minum. Kalsiumnya itu minimal 500 mg. Vitamin D-nya minimal 400 IU, international unit. Itu harus tiap hari Bapak Ibu minum. Apalagi ibu-ibu yang sudah menopause ya pasti ya, harus minum supaya nggak makin menopause. Tapi kalau untuk pengapuran Pak, nutrisi memang nggak ada. Kalau ada langsung saya bilangin dari tadi. Kalau betul memang nggak ada nih. Kalau untuk pengapuran memang sayangnya nggak ada. Ya. Jadi beda ya dok antara osteoporosis dengan osteoporosis? Beda sama sekali. Ya. Tulang dan sendi itu pengobatannya sangat berbeda. Gitu Pak ya. Jelas ya Pak ya. Oke, baik. Kalau ini tadi udah nandain satu orang, Kak, siapa Kak? Oh, Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Haji Sarmin, usia saya 84 tahun. Yang saya tanyakan, 3 bulan yang lalu pinggang saya sakit sekali untuk berpusat. Setelah saya berobat dan saya pakai second dan saya terapi, itu penyakit itu lari ke dengkul. Apakah ada hubungannya pinggang saya dengan dengkul tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Pak pertanyaannya. Bapak tadi awalnya berobat karena sakit pinggang ya Pak ya. Nah, terus kemudian sudah terapi, mungkin membaik ya pinggangnya. Sekarang pindah ke lutut gitu Pak ya. Ya. Jadi kemungkinan dua Pak. Ya. Kemungkinannya itu memang ada dua penyakit memang dari awal Pak. Ya, sebenarnya sudah ada, cuma memang pinggang lebih parah. Jadi pinggang muncul lebih dulu. Ya, karena memang pada tubuh kita tuh Pak tidak mungkin misalnya kalau pengapuran lutut itu pinggangnya bagus banget juga nggak mungkin. Biasanya udah ada pengapuran dua-duanya, cuman lebih parah yang mana? Kemungkinan Bapak yang lebih parah pinggang dulu. Setelah pinggangnya sudah mulai enak, lututnya mulai ikutan. Ya, jadi bukannya nggak ada hubungan, tapi memang sudah terjadi dua hal yang berbeda dan itu bisa terjadi bertautan gitu loh Pak. Ya, jadi kemungkinan dua-duanya pengapuran Pak. Bukannya nular gitu. Kalau nular kan misalnya kayak infeksi nih, kita nular misalnya, bukan. Kalau pengapuran itu memang sudah ada prosesnya, cuman tinggal munculnya siapa duluan. Gitu. Iya, memang nomor satu usia Pak. Pengapuran itu usia. Tidak bisa dipungkiri usia, faktor nomor satu pengapuran. Ya, terima kasih Dr. Richard. Terima kasih kesempatan saya mau nanya. Nih saya sebenarnya masih bingung. Kadang dokter itu ngasih obat minum asam urat gitu ya, Dok. Nah, bedanya apa gitu, Dok? Maksudnya asam urat sama pengapuran itu? Saya mohon penjelasan ya, Dok. Terima kasih. Baik, ya. Jadi gini Bapak Ibu. Pengapuran sendi sama asam urat kadang-kadang bisa tumpang tindih karena apa? Karena dua-duanya itu keluhannya di sendi, Bapak Ibu. Ya, jadi kadang-kadang sering, ini asam urat kali ya, gitu. Tapi yang perlu diketahui memang asam urat itu tidak terjadi tiba-tiba, Bapak Ibu. Bapak Ibu itu harus memiliki riwayat dulu. Ya, karena nggak semua orang punya riwayat asam urat, Bapak Ibu. Ya, asam urat itu penyakitnya kan pada dasarnya dia ada kekurangan enzim, Bapak Ibu. Ya, jadi tubuh kita ini nggak punya enzim untuk mencerna asam urat. Ya, jadi kalau orang yang memang enzimnya normal, mau dia makan banyak jeroan, kayak makan banyak sayur hijau, nggak bakal asam urat, Bapak Ibu. Iya, karena memang dia punya, enzimnya punya, sebanyak apapun yang masuk, enzimnya juga akan diproduksi, jadi imbang. Tapi kalau orang yang memang nggak punya enzim, makan sedikit aja udah bengkak, Bapak Ibu. Jadi harus punya nomor satu riwayat dulu. Punya nggak riwayat asam urat gitu? Itu kita langsung tanyakan ke pasien. Ya. Kedua dari cek darah, betul Bu. Ya, cek darahnya tinggi nggak asam uratnya. Jadi nggak ujuk-ujuk orang datang lututnya sakit tuh asam urat nih, enggak. Apalagi kalau dia nggak punya riwayat, itu harus kita singkirin dulu. Ya, jadi dua penyakit yang berbeda, tapi kadang-kadang sering disalahartikan gitu. Maksudnya sakit lututnya, tapi nggak punya asam urat, rasanya bukan Bapak Ibu kalau itu. Ya, dan pengobatannya memang sangat berbeda Bapak Ibu. Kalau asam urat itu bukan karena penuaan. Usia muda juga 30 tahun sering datang ke saya. Dok, lutut saya bengkak nih dok. Bapak punya asam urat? Iya, saya punya. Ya, abis makan banyak, misalnya makan jeroan makan santan-santan lah, sayur hijau, kacang-kacangan gitu, pas datang bengkak. Jadi nggak mengenal usia Bapak Ibu kalau untuk asam urat. Tapi memang kalau untuk pengapuran hampir pasti berhubungan dengan usia. Jarang anak muda misalnya 30-an, 35 datang ke saya pengapuran, hampir nggak ada. Tapi sekarang bisa juga Bapak Ibu karena berat badan. Anak muda zaman sekarang obesitas juga banyak tuh Bapak Ibu. Mungkin anak Bapak Ibu ya, hati-hati juga. Ada kemarin usia 37 tahun pasien saya. Udah mulai pengapuran grade 2. Ya, jadi saya bilang harus diet ketat. Kalau nggak kamu usia 40 udah harus operasi nanti. Ya, karena berat badan terlalu berlebih. Ya, terus juga nggak pernah olahraga. Ototnya nggak kuat sehingga bebannya lutut semua tuh Bapak Ibu. Pengapuran. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih dokter. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Kalau sakit mungkin boleh ke dokter dulu. Jangan tebak-tebak sakitnya apa. Nanti obatnya juga akan salah. Dok, satu bonus terakhir ya dok. Satu penanya terakhir. Saya dari belakang dulu ya Bapak Ibu. Kasihan yang di belakang. Oke. Terima kasih untuk kesempatan ini.
Tadi saya dokter menjelaskan tentang untuk pencegahan OA bisa olahraga salah satunya renang. Sejauh mana renang itu apakah gayanya apa ada satu lagi kan cai terapi itu terapi air. Ya sekian terima kasih. Terima kasih Bu. Ya jadi pada dasarnya Bu, kalau untuk olahraga renang itu kita melatih gerakan dari sendinya Bapak Ibu. Ya, terutama gaya katak ya. Gaya katak itu kan lutut itu kan gitu ya. Jadi untuk melatih supaya otot atau gerakan dari sendi itu lebih ringan ya. Tapi kalau untuk terapi air itu juga baik Bapak Ibu. Karena apa? Karena kadang-kadang orang bilang, "Dok, saya sering jalan kok." Itu membantu nggak? Lebih baik jalan di air karena apa? Kalau jalan di air itu kita otomatis berat badan itu lebih ada ngambang ya Bapak Ibu. Gravitasinya berkurang kan kalau itu ya. Nah, itu jadi mengurangi beban di lutut Bapak Ibu. Sebenarnya terapinya itu ya. Jadi Ibu diaktifkan kekuatan ototnya, bebannya berkurang, sama sendinya dilatih. Kalau untuk latihan berenang itu. Dua itu yang bisa didapatkan. Boleh, katak boleh. Ya, itu lebih efektif sih untuk gerakan sendi lutut. Oke, Bapak Ibu, mungkin sebentar lagi Dokter Richard ada keperluan lagi ya Bapak Ibu, ada jadwal lagi mungkin di sini tadi ada satu orang, boleh ya Dok ya Dok? Pagi Dok. Saya tuh di ujung ini saya Dok jempol kaki. Nah itu ada sedikit kayak benjolan gitu Dok, tulang agak mengadar. Nah itu tuh sekarang udah berapa waktu gitu. Ini saya kok kayak jempol saya tuh kayak kebas gitu Dok. Nah itu kenapa ya Dok? Artinya kalau memang saya mau harus ke dokter apa gitu. Nah itu tulang itu kenapa ya Dok? Gitu saya cuma mau tanya. Agak miring nggak Bu? Jempolnya agak ke dalam nggak? Dikit. Itu bunion namanya. Penyakit bunion. Halus kirinya yang jempolnya mulai miring ke arah luar. Nggak sampai itu Iya, sih Dok. tapi itu awal. Tapi mulai benjolan itu sakit ya Bu ya? Di benjolan itu ya? Sakit sih kalau saya tekan sakit. Cuma untuk aktivitas sih nggak apa-apa Dok. Cuma sekarang itu jempol saya kok kayak agak kebas gitu, kayak semutan, bukan semutan sih, kebas gitu kalau saya pegang kayak. Punya sakit pinggang nggak Bu? Hah? Pernah sakit pinggang nggak? Enggak. Enggak ya? Cuma Saya jempol aja. alhamdulillah Dok, saya nggak pernah sakit. Tapi kemarin itu saya kan kena cikungunya. Sekarang itu saya Ya, gitu. itu gejala sisa Bu dari cikungunya. Tapi kalau jempolnya boleh nanti saya periksa boleh. Ya, makasih ya Dok. Takutnya bunion itu. Karena kebiasaan pakai sepatu yang sempit Bu kadang-kadang pas muda. Enggak juga. Cewek kan sering itu pakai sepatu yang agak kelacip gitu. Oh. Ya, nanti periksa ya Dok. Boleh. Makasih ya Dok. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih semua untuk antusiasnya pada hari ini. Mungkin masih banyak yang mau bertanya, nanti boleh ketemu Dokter Richard di Polis setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu ya Bapak Ibu. Oke, kita izin foto bersama dengan Dokter Richard sebelum dokter meninggal.